Terima kasih teman-teman sudah hadir di live sesi hari ini. Jadi kemarin kita fokus kuis ya. Jadi setiap hari Selasa dan Kamis untuk teman-teman yang sekiranya baru pertama kali join live sesi, kita setiap hari Senin, Rebo, dan Jumat ada live sesi seperti ini. Sehingga nanti ada beberapa materi yang memang penting untuk kita ulas bersama. Serta siapa tahu kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi yang dijadwalkan setiap hari Selasa dan Kamis, itu bisa disampaikan pada saat live sesi di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Bisa juga ya, kayak ada beberapa yang menyampaikan pertanyaan melalui email, jadi kami bisa langsung sampaikan kepada yang bersangkutan atau bisa didiskusikan juga melalui grup. Nah, buat teman-teman yang udah berkesempatan hadir, terima kasih. Jadi sebelum kita bahas, mungkin aku mau sedikit menyampaikan bahwa dari yang ditanyakan pada kolom chat ya, jadi Undang-Undang Kesehatan itu kan ada yang terbaru, ya benar, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, apakah yang kita pelajarin itu undang-undang yang terbaru atau undang-undang yang lama? Jadi gini teman-teman, makanya kemarin dari awal sesi udah aku sampaikan bahwa memang undang-undang yang baru itu sudah ada dan sudah terbit dari tahun 2023. Tetapi tahun lalu itu tidak ada soal-soal mengenai undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Tetapi masih menggunakan regulasi undang-undang yang lama. Nah, kenapa aku dari tim kami juga sediakan kuis yang berfokus pada undang-undang yang lama serta materinya terkait undang-undang yang baru supaya kalian memiliki gambaran seputaran undang-undang keduanya ya, yang terbaru maupun yang lama. Nah, jadi gambaran dari soal-soal yang sudah disusun pun pada tryout itu sesuai dengan FR di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kira-kira dari undang-undang yang banyak sekali kan tidak mungkin ya kita artinya mengingat semuanya atau menghafal semuanya sehingga yang kita sajikan pun itu sesuai dengan materi cakupan sesuai dengan FR tahun sebelumnya, misalnya tentang aborsi, misalnya tentang kawasan tanpa rokok, tentang definisi kesehatan, dan juga tentang registrasi kesehatan. Jadi seputaran itu yang dari tahun ke tahun selalu menjadi fokus soal-soal dari seleksi CSN, teman-teman. Sehingga dari undang-undang yang lama maupun yang baru, kita tampilkan setidaknya 10 pasal pertama dari undang-undang itu wajib ya teman-teman, dan selebihnya tentang aborsi, kemudian kawasan tanpa rokok, tentang kesehatan lingkungan, registrasi kesehatan, jadi seputaran itu saja. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih ragu, kayak bingung gitu ya, undang-undang yang lama aja itu udah banyak banget, apalagi ditambah dengan undang-undang yang terbaru, di mana undang-undang terbaru ini tidak secara terpisah mengatur tentang undang-undang tenaga kesehatan, teman-teman, tetapi digabung menjadi satu dalam undang-undang kesehatan. Jadi memang kalau menurut saran aku pribadi dari pengalaman teman-teman di tahun-tahun sebelumnya itu fokuskan dulu di undang-undang yang lama karena memang di undang-undang yang terbaru pun itu tidak secara detail ya, kalau misalkan baca undang-undang yang terbaru tidak sedetail undang-undang yang lama mengatur regulasi mengenai tenaga kesehatan misalnya atau mengenai sertifikasi atau registrasi kesehatan. Jadi Kemenkes itu perlu membuat juknis teman-teman. Jadi petunjuk teknis pelaksanaan pasal-pasal dalam undang-undang kesehatan. Nah, seperti contohnya mengenai STR atau registrasi kesehatan, sebagai gambaran saja kenapa kalian tidak boleh meninggalkan undang-undang yang lama, terutama untuk persiapan tes ya, karena dari STR pun tidak secara jelas disebutkan bagaimana implementasinya untuk mengatur tenaga kesehatan, registrasi tenaga kesehatan, sehingga Kemenkes memiliki petunjuk teknis atau juknis tersendiri gitu secara terpisah, sehingga memang tidak bisa kita mengacu secara penuh dari undang-undang yang terbaru. Cuman perlu diketahui juga beberapa pasal yang mengaturnya mirip-mirip dengan FR-FR di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sehingga memang agak sedikit PR nih buat teman-teman yang melamar CSN setelah Undang-Undang Kesehatan kita terbit ya. Tapi sepertinya dari banyaknya ya materi adminkas,
Paling kalaupun terlihat ya materi undang-undang tuh nggak banyak, paling cuma satu dua aja, sehingga kalaupun kalian nggak terlalu pede ya di materi undang-undang, kalian bisa perkuat di materi yang lain, misalnya materi yang terkait modul-modul wajib di Adminkes, begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan menjawab dan memberikan gambaran ya sebagai opening juga untuk kelas sesi hari ini. Mungkin aku butuh konfirmasi kembali apakah suara aku terdengar dengan jelas. Nah, sebelum kita lanjut menjawab juga mungkin kalian sempat berpikir undang-undang ini banyak sekali pasal-pasalnya, bagaimana sih caranya belajar, bagaimana sih caranya memahami, apalagi ada dua undang-undang yang harus dibaca-baca gitu ya. Jadi kalau aku dulu bikin ringkasan teman-teman. Jadi yang dipelajari pun tidak semua ya. Jadi yang dipelajari itu seputaran yang kelihatan di FR-FR di tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya tentang aborsi, yang undang-undang sebelumnya seperti ini bunyinya, kalau misalnya undang-undang yang terbaru seperti ini bunyinya. Jadi kalian bisa bikin catatan sendiri sesuai dengan senyamannya kalian ya metode belajarnya. Jadi itu mudah untuk diingat gitu. Kalau dari yang aku telusuri sih dari perubahan-perubahan itu tidak terlalu banyak ya. Cuman memang penomoran pasalnya itu yang berbeda. Padahal dari ujian aku dulu waktu lewat jalur CPNS, itu yang terlihat adalah pasal yang mengatur tentang aborsi di Undang-Undang Kesehatan itu pasal berapa kayak gitu. Jadi harus diingat ya, mau nggak mau memang harus dihafal ya. Kalau misalnya P3K di tahun sebelumnya tuh nggak ada teman-teman yang secara rinci mengenai pasal, tetapi lebih kepada kira-kira kalau misalnya mau aborsi itu apa aja ininya apa persyaratannya gitu, bisa diizinkan untuk melakukan aborsi tersebut kayak gitu. Jadi lebih ke narasinya gitu. Jadi nggak tahu ya teman-teman tipe soal ke depan akan seperti apa. Cuman ya sebagai gambaran untuk kalian mempelajari um, tidak harus semua, namun sesuaikan dengan FR di tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ya, oke, mungkin segitu untuk overview terkait Undang-Undang Kesehatan. Kalian bisa ulang-ulang quiz spotnya sehingga ya setidaknya nyantol lah sedikit ya tentang undang-undang walaupun banyak. Oke, izinkan aku untuk sharing dan berbagi ke kalian. Pada malam hari ini kita akan fokus ke materi sertifikasi tenaga kesehatan dan juga produk kesehatan. Jadi aku mau share dulu materi ini ke kalian. Izin konfirmasi, apakah slide-nya sudah terlihat? Nanti kalau misalnya di tengah kelas kalian kira ada pertanyaan atau suara Sudah aku terlihat, tidak Kak. terlihat, oh ya, oke, terima kasih konfirmasinya. Jadi kalau nanti aku misalnya ngomong terlalu cepat atau nanti slide-nya tiba-tiba hilang atau kalian nggak terdengar suara aku, jadi jangan ragu untuk langsung konfirmasi ya teman-teman. Bisa melalui kolom chat, bisa juga open mic ya. Oh ya, sejauh ini aku melihat teman-teman udah mulai nyaman ya mengerjakan soal, maksudnya mengerjakan quizbot gitu ya di grup. Kemudian apa namanya, udah bisa nyusun quiz juga melalui Telegram. Jadi mudah-mudahan untuk beberapa minggu ke depan akan lebih seru ya kelasnya dan partisipasi teman-teman juga makin aktif, makin berasa sesama pejuang. Jadi harus apa ya kompak gitu ya, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Oke, jadi apa sih sebenarnya hal-hal yang akan kita bahas di sertifikasi nakes? Jadi sebagai tenaga kesehatan ya teman-teman, kalau walaupun nanti kalian P3K maupun PNS itu sama-sama kalian harus tersertifikasi dan mengikuti pelatihan ya. Jadi pelatihan-pelatihan di bidang kesehatan itu wajib teman-teman. Kita per tahun itu harus memenuhi minimal ya 20 jam mata pelajaran. Sehingga kita harus tersertifikasi ya untuk mengikuti suatu pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang artinya dalam artian kita tuh layak untuk memberikan pelayanan gitu. Jadi di Adminkes pun kita juga mendapatkan pelatihan ya, walaupun kita tidak berinteraksi langsung dengan pasien, tetapi kita ada pelatihan-pelatihan keadministrasian, jadi hal-hal yang terkait job desk kita. Kemudian selain itu, kalau kalian melamar di dinas kesehatan,
kemungkinan besar kalian akan mengurus sertifikasi tenaga kesehatan yang lain, teman-teman. Entah itu dokter, perawat, apoteker, dan lain sebagainya. Atau kalau kalian menjadi adminkes di badan pelatihan gitu ya, jadi nanti kalian akan mengatur pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk tenaga kesehatan gitu. Jadi biasanya di setiap provinsi maupun di instansi pusat itu memiliki Bapelkes, teman-teman. Jadi badan pelatihan kesehatan di mana bertugas atau memiliki tupoksi untuk mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Di sini kita akan bahas pelatihan atau sertifikasi untuk nakes dan juga izin ya, sertifikasi izin alat edar ya untuk produk kesehatan dan juga tentang hygiene sanitasi juga. Nah, ini masih aku selipkan sedikit ya teman-teman, karena memang kan tahun lalu itu formasi CPNS ya untuk adminkes kan hanya ada di pusat. Nah, untuk yang tahun ini ada di daerah. Artinya apa? Artinya yang terakhir pemerintah itu rekrutmen untuk CPNS kan di tahunku ya teman-teman, di tahun 2021. Dan kebetulan itu ada materi tentang sertifikasi hygiene sanitasi muka dan juga izin edar alat kesehatan itu pun masih ada juga di tahun lalu. Sehingga aku selipin dua materi ini tetap ya teman-teman. Untuk gambaran aja. Nah, jadi sebagai informasi aja, jadi terakhir adminkes di pemerintah daerah itu dibukanya di tahun aku teman-teman, di tahun 2021. Setelahnya ya di tahun 2022 itu lebih banyak P3K, tahun lalu pun lebih banyak P3K. Namun dibuka juga CPNS di tingkat Kemenkes saja gitu. Jadi untuk teman-teman yang melamar lewat jalur CPNS ya di daerah di tahun ini, kemungkinan besar ya itu soal-soal SKB-nya tahunku di 2021 akan lebih banyak mungkin menjadi acuan dari pembuat soalnya, teman-teman. Jadi bisa kalian telusuri juga FR yang udah aku bagiin dalam bentuk Excel dan juga rangkuman Word terkait apa-apa aja sih gambaran soal-soal adminkes. Jadi belajarnya jadi lebih terfokus. Nah, jadi kira-kira regulasi sertifikasi itu apa aja sih, teman-teman? Jadi ada peraturan Menkes ya, teman-teman, nomor 26 tahun 2018. Ini adalah peraturan yang bisa dibilang kayak tersentral gitu, teman-teman. Jadi inilah peraturan yang mengatur perizinan ya, berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor kesehatan. Jadi seluruh peraturan-peraturan mengenai izin ya, berusaha entah itu di produk kesehatan ya, entah itu di jasa, itu diatur di Permenkes nomor 26 tahun 2018 ini. Kalau kalian cek di folder kelas itu udah ada ya teman-teman mengenai peraturan ini, dan kalian bisa baca-baca lagi setelah kelas untuk lebih memperdalam misalnya. Nah, kemudian ada juga PP ya nomor 10 tahun 2018 itu tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Karena ketika kita mengadakan pelatihan nih, misalkan jadi adminkes di Bapelkes misalnya, jadi kalian harus mengurus izin ya, izin misalnya untuk memberikan poin SKP, kemudian untuk memberikan keterangan ini berapa jam pelajaran, itu ada izinnya teman-teman, ada lagi regulasinya. Jadi sehingga kita sebagai adminkes harus memahami kira-kira regulasi yang harus dipenuhi seperti apa. Ada kategorinya, kalau pelatihannya itu level pusat seperti apa, kalau pelatihan level daerah itu seperti apa. Dan nggak ketinggalan peraturan atau undang-undang yang terbaru ya tentang kesehatan. Itu menjadi dasar regulasi dalam sertifikasi. Nah, sebenarnya kalau kalian cek ya dari modul itu sertifikasi itu merupakan sebuah bukti ya teman-teman. Jadi bukti kalau misalnya kalian itu mengikuti kegiatan atau pelatihan tertentu. Jadi kalian akan dapat sertifikat. Nah, dari sertifikat itulah yang menjadi bukti bahwa kalian telah mengikuti suatu kegiatan tertentu ya. Yang menunjukkan kualitas kalian itu lebih nih gitu ya. Sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Sebelumnya nggak bisa jadi bisa misalnya ya. Nah, apa sih bedanya antara sertifikasi pelatihan dengan sertifikasi produk alat kesehatan? Jadi kalau misalnya sertifikasi pelatihan kan udah pasti pemberian seperti tanda kepada seseorang kalau dia itu sudah mengikuti pelatihan.
Biasanya ya, kalau kalian nantinya mengikuti ujian kompetensi atau UKOM, itu juga salah satu bentuk sertifikasi untuk kalian, teman-teman. Kalau misalnya UKOM kan kita dapat sertifikat tuh, ada skornya ya, kemudian lulus atau enggak, kayak gitu. Jadi dari sana keterangan kalau kita tuh udah mengikuti suatu pelatihan atau ujian kompetensi tertentu. Nah, nanti adminkes ya kayak aku terangkan dan bagikan di hari sebelumnya, kalau adminkes juga perlu ya teman-teman mengikuti pelatihan dan ujian UKOM ketika mau naik jabatan. Dari pertama ke muda, misalnya dari muda ke madya, itu kalian harus ikut UKOM. Baru pertama kali kalian lulus, kalian ikut UKOM. Tetapi mungkin UKOM-nya itu bukan UKOM profesi adminkes. Karena adminkes sekarang itu dibuka untuk S1 dan juga D4 background kesehatan gitu. Kalau misalnya kalian mungkin backgroundnya saat ini perawat, atau misalnya background kalian itu waktu lulus adalah psikologi gitu misalnya, kan UKOM-nya itu bukan adminkes, sehingga penting ya nantinya kalian mengikuti pelatihan di bidang adminkes atau jabatan fungsional adminkes. Nanti ketika kalian mau naik jabatan, kalian akan ikut UKOM gitu. Jadi persyaratnya seperti itu untuk profesi administrator kesehatan. Nah, kalau misalnya produk dan alat kesehatan, itu juga perlu standarnya ya teman-teman. Jadi alat kesehatan itu tidak hanya kalian gunakan saja, tetapi alat kesehatan ini wajib untuk disertifikasi kelayakannya seperti apa, dan menilai apakah alat kesehatan ini masih layak untuk digunakan ke pasien atau tidak gitu. Jadi ada pemantauannya tersendiri gitu. Nah, kalau misalnya jenis sertifikasi sendiri ya, teman-teman, itu ada sertifikasi yang menjelaskan bahwa SDM itu telah mengikuti program pelatihan, ada juga untuk alat kesehatan gitu. Makanya sebenarnya keduanya itu sama-sama untuk menilai ya sesuatu hal itu layak gitu. Jadi si SDM ini layak memberikan pelayanan, kalau alat kesehatan ini sama juga layak untuk digunakan memberikan pelayanan kepada pasien. Gitu. Jadi kita secara administratif akan mengurus ini. Jadi tempatkanlah posisi kalian itu mengurus sertifikasi untuk para tenaga kesehatan dan juga untuk menilai apakah alat kesehatan ini layak atau tidak, memenuhi syarat administratif atau tidak. Gitu. Pokoknya secara fokusnya kalian itu sebagai adminkes adalah mengurus keperluan administratif ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan soal-soal gitu ya, kasus gitu, pokoknya kalian carilah opsi jawaban yang mencerminkan bahwa kegiatan tersebutlah yang paling administratif dibandingkan dengan empat kegiatan lain, misalnya di opsi A sampai E ya. Makanya kadang kalau misalnya bingung gitu, oh, kayaknya ini semuanya adminkes bisa kerjakan gitu, tapi carilah yang paling administratif gitu ya, dan tidak terlibat langsung kepada pasien karena kalian tidak memiliki RKK, kalian juga nggak memiliki surat izin praktik ya, SIPP, jadi ya kalian tidak berwenang gitu. Kalian juga bukan edukator, bahkan kalau promkes pun itu ada pelatihannya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin menjadi sejenis apa ya, konselor atau edukator, itu ada sertifikasinya sendiri. Nah, jadi nggak bisa artinya sembarangan ketika kita ingin melaksanakan atau berada dalam profesi tertentu setelah kalian jadi PNS atau P3K, ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan tertentu yang terlibat dengan pasien atau terlibat langsung dengan masyarakat, itu biasanya diwajibkan harus tersertifikasi. Gitu. Artinya layaklah kita untuk melakukan pelayanan. Bahkan kan kalau tenaga kesehatan itu ada kredensialnya, teman-teman. Jadi ada kelayakan untuk langsung kepada pasien, dan itu bukan kewenangan kita sebagai adminkes. Gitu. Ya. Nah, kemudian seperti yang aku mention sebelumnya, jadi pelatihan itu ada dua, teman-teman. Ada pelatihan dengan standar pusat atau standar nasional gitu ya. Ada juga standar daerah. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang memang kita harus ikut langsung ya. Di pelataran sehat pun kita bisa ya ikut pelatihan online. Itu ada beberapa, tapi ada juga yang pelatihan daerah yang bisa kita ikuti langsung lewat Bapakes misalnya. Kayak gitu. Mungkin teman-teman udah ada pada ikut pelatihan atau seminar ya lewat pelataran sehat Kemenkes. Itu juga bisa ya kategorinya pelatihan nasional, itu tergantung biasanya setiap pelatihan, setiap
sertifikasi itu biasanya sudah ada keterangan apakah ini standarnya nasional atau standarnya lokal. Ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya pembeda antara standar nasional dan standar lokal itu sangat mudah ya. Kalau misalnya standarnya nasional, berarti ya yang mengadakan pasti orang-orang pusat gitu misalnya, atau instansi di pusat gitu. Nah, biasanya pelatihan-pelatihan nasional itu adalah semua pelatihan fungsional kesehatan atau pelatihan teknis ya, profesi kesehatan. Jadi pelatihan teknis itu upaya kesehatan yang berjuang lingkup nasional yang biasanya dikeluarkan ya oleh departemen-departemen yang ada di Kementerian Kesehatan gitu atau direktorat-direktorat di bidang kesehatan di bawah lingkup Kemenkes. Jadi kalau misalnya Direktorat Pelayanan Kesehatan misalnya ingin melakukan pelatihan bagaimana caranya melakukan rujuk balik yang sesuai dengan standar akreditasi misalnya kayak gitu ya. Itu salah satu juga bentuk pelatihan untuk membuat tenaga kesehatan itu paham ya kalau mau rujuk balik sesuai dengan standar seperti apa kayak gitu misalnya contohnya. Jadi itu biasanya akan ada pilihan ya dan standarnya sendiri. Nah, kalau lokal, biasanya sih pelatihan teknis lebih banyak teman-teman. Kalau pelatihan nasional tuh memang lebih banyak ke hal-hal yang sangat artinya sesuai dengan profesi ya, sangat fungsional. Kalau fungsionalnya dokter, maka ya lingkupnya kedokteran gitu ya. Kalau di lokal biasanya lebih ke manajemen teknis biasanya ya. Misalnya bagaimana caranya keadministrasian di rumah sakit seperti apa, kalau misalnya mau mengurus izin-izin rumah sakit atau izin-izin puskesmas kayak gitu lebih lebih banyak pelatihan seperti itu jenisnya yang di lokal teman-teman. Makanya Adminkes itu akan lebih banyak mengikuti pelatihan dengan standar lokal dibandingkan dengan standar nasional. Ya, sebenarnya sama aja pelatihan, sama-sama pelatihan, cuman biasanya yang membedakan itu adalah yang level nasional itu akan di mana dianggap yang lokal itu belum mampu untuk melaksanakan pelatihan ini, belum memiliki SDM yang cukup untuk melatih ya atau narasumber atau apa ya, trainernya itu belum mumpuni begitu ya. Makanya standarnya nasional gitu. Tapi kalau lokalnya ini lebih kepada teknis-teknis kemanajemenan lah gitu. Jadi keadministrasian, pengurusan izin, kemudian hal-hal terkait upaya kesehatan untuk mendukung pelayanan begitu. Kalau nasional mungkin seperti misalnya bagaimana fungsional dokter melakukan pelayanan kedokteran nuklir gitu yang lagi tren sekarang ya atau pelayanan tradisional gitu di instansi tertentu misalnya kayak di rumah sakit. Itu standar lokal udah pasti nggak ada ya teman-teman karena SDM-nya itu belum mumpuni, fasilitas pendukung pelatihan juga belum ada. Sehingga biasanya pelatihan-pelatihan tersebut pasti dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dengan standar pelatihan atau yang melaksanakan pelatihan sudah terakreditasi oleh Kemenkes. Jadi yang membedakan sekali yang paling mencolok itu ya ketika kalian menemukan soal-soal tentang ini tuh kalau misalnya pelatihan seperti ini standar apa sih? Standar pelatihan lokal atau standar pelatihan nasional? Itu bisa kalian telusuri dari seberapa ruwet, rumit dan complicated-nya sih pelatihan ini yang harus dilakukan. Apakah perlu praktek ke lapangan? Apakah pelatihan yang dilaksanakan butuh peralatan yang canggih gitu? Kalau misalnya udah seperti itu ya pasti standarnya nasional ya teman-teman. Kalau lokal ya mungkin ya kalau di Bali atau Jakarta gitu ya, atau di beberapa sebagian besar provinsi di Jawa bisa melaksanakan, tapi bayangkan kalau misalnya daerahnya di Sumbawa atau di Maluku di mana fasilitas di tempat pelatihan pun tidak bisa mendukung ya terkait tujuan pelatihan sehingga ya pastinya itu akan lebih cocok ke standar nasional itu teman-teman yang membedakan ya. Siapa tahu teman-teman ada yang dari daerah sekitaran Jakarta ya pastinya secara provinsi mungkin lebih mumpuni daripada provinsi lain yang tidak bisa memiliki fasilitas yang serupa sehingga tidak bisa mengadakannya. Jadinya kadang instansi yang di daerah tersebut bisa request ya ke Kemenkes, misalnya kita butuh pelatihan ini. Jadinya yang dari provinsi tersebut mengirim tenaga kesehatannya ke pusat untuk mengikuti pelatihan standar nasionalnya, begitu kira-kira ya. Kalau misalnya standar lokal ya paling pelatihan
tentang bagaimana mempersiapkan pegawai ini lebih kompeten dalam hal penggunaan komputer, misal seperti itu. Itu masih sangat sederhana dan bisa dijangkau oleh daerah. Kalau misalnya udah nggak bisa ya pastinya akan dikirim tenaganya ke pusat untuk mengikuti pelatihan standar nasional. Itu ya kira-kira teman-teman gambarannya. Nah, kalau mekanisme pemberian sertifikat itu biasanya ya teman-teman ini hanya terkait perbedaan gitu ya pemberian sertifikat antara yang pusat dengan daerah. Kalau misal standar sertifikat itu sama ya teman-teman, tapi yang mengklaimnya aja yang berbeda. Gitu. Jadi misalnya untuk memperoleh sertifikat bagi pelatihan yang diselenggarakan, itu terlebih dahulu pemilik rencana pelatihan atau penyelenggara pelatihan mengajukan permohonan akreditasi kepada tim akreditasi pelatihan. Apabila di pusat, itu tempatnya di Pusdiklat SDM Kesehatan ya. Nah, kalau misalnya di provinsi dan kabupaten kota, itu di Dinas Kesehatan 1 bulan sebelum pelatihan dilaksanakan dengan melampirkan bukti-bukti. Jadi kayak gini teman-teman, misalnya ya contoh di rumah sakit tempat aku bekerja misalnya sebagai contoh ya, kita punya bagian diklat, tetapi kita tidak bisa sembarangan melaksanakan pelatihan. Karena ketika kita ingin melaksanakan pelatihan atas nama rumah sakit, maka diklatnya kita di rumah sakit harus terakreditasi teman-teman. Walaupun rumah sakit kita itu sudah paripurna, sudah artinya terakreditasi paripurna, diklatnya ini belum tentu terakreditasi karena ini bagian yang terpisah, teman-teman. Sehingga ketika rumah sakitku ingin melaksanakan pelatihan gitu ya, diklat di rumah sakitku itu harus terakreditasi terlebih dahulu baru boleh mengadakan pelatihan. Di mana pelatihan ini mengeluarkan sertifikat dan diikuti oleh umum. Lain halnya kalau pelatihan dilaksanakan hanya untuk pegawai di rumah sakit saja. Nggak perlu akreditasi. Sertifikat pun diterbitkan oleh rumah sakit. Namun, kalau pelatihannya itu standar lokal, apalagi standar nasional gitu ya, kita mengundang narasumber nasional datang ke rumah sakit kita, maka sertifikatnya bukan kita yang menerbitkan. Yang menerbitkan itu ya adalah dari pusat atau dari pusdiklat, di mana bekerja sama dengan diklatnya kita. Seperti itu teman-teman. Sehingga harus diakreditasi entah itu tenaga pengajarnya, fasilitas diklatnya, sampai pada kurikulum yang akan kita ajarkan saat pelatihan. Itu semuanya harus terakreditasi, teman-teman. Gitu. Nah, jadi apabila hasil penilaian mencapai nilai akreditasi, akan diberikan surat keterangan terakreditasi. Ya, jadi adanya surat akreditasi itulah yang nantinya memberikan kita kewenangan menerbitkan sertifikat bekerja sama dengan diklat pusat kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi akreditasi, ya kita jatuhnya seperti IO gitu ya, yang mengatur saja, gitu, tapi tidak berwenang untuk menerbitkan sertifikat. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya kalian pernah dulu di kampus ya mengadakan seminar atau mengadakan workshop, pasti kalian mengurus SKP-nya itu berproses ya. Jadi harus ngurus dulu dapat berapa SKP-nya, ada standarnya yang sama. Di dunia kerja juga seperti itu teman-teman. Jadi mengurus pelatihan pun kita mau mencantumkan berapa SKP itu ada regulasinya gitu teman-teman ya. Jadi pengelolaan sertifikat pelatihan itu baik di pusat dan provinsi dapat mengeluarkan sertifikat bagi rencana pelatihan asalkan pelatihannya tersebut ya si diklatnya ini sudah terakreditasi gitu teman-teman. Jadi sebelum kita melaksanakan pelatihan pokoknya harus berizin terlebih dahulu gitu sebelum kita mengeluarkan sertifikat. Oke, ini aku cek dulu. Oh, oke, pelan-pelan contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Aku jelaskan kembali ya teman-teman. Jadi mengeluarkan sertifikat itu tidak bisa sembarangan teman-teman. Misalnya walaupun di provinsi kalian, oke ini levelnya lebih luas daripada rumah sakit ya. Misalnya levelnya itu adalah dinas kesehatan gitu. Nah, si dinas kesehatan ini ingin melaksanakan pelatihan bagi kalian nih para adminkes yang baru. Nah, pada intinya ketika kalian masuk nanti sebagai ASN, kalian ini dianggap setara, sama-sama tidak tahu. Sama-sama
artinya masih newbie lah gitu, masih junior gitu. Walaupun kalian adminkes pun kalian dianggap mulai dari nol, teman-teman. Sehingga nanti kalian akan sama dengan teman-teman yang lain yang mungkin backgroundnya dari profesi kesehatan yang lain seperti misalnya dokter, perawat, tapi memilih adminkes, maka kan kalian dianggap nol nih, belum tahu sama sekali tentang adminkes. Nah, diusulinlah kalian mengikuti pelatihan oleh dinas kesehatan tempat kalian bertugas untuk mengikuti pelatihan jabatan fungsional administrator kesehatan. Siapa yang mengadakan pelatihan? Nggak bisa dinas kesehatan, teman-teman. Karena dinas kesehatan ini tidak memiliki SDM yang mumpuni, tidak memiliki lembaga atau departemen pendidikan pelatihan. Kebanyakan dinas kesehatan nggak punya, sehingga bekerja samalah dengan Badan Pelatihan Tenaga Kesehatan atau Bapelkes. Apabila di provinsi kalian itu tidak ada Bapelkes yang sudah terakreditasi secara nasional untuk melaksanakan pelatihan jabatan fungsional, jadi ingat ya, pelatihan jabatan fungsional itu levelnya adalah nasional, teman-teman. Sertifikatnya itulah sertifikat nasional. Sehingga kalau misalnya Bapelkesnya ini tidak atau belum terakreditasi, maka tidak bisa mengadakan pelatihan ini. Sehingga kalian ini, orang-orang yang baru akan mengikuti pelatihan ke pusat. Kalau sekarang mungkin pelatihannya melalui Zoom gitu ya. Namun, misalnya kayak DKI Jakarta gitu, biasanya sih Bapelkes sudah terakreditasi kan. Nah, pasti bisa melaksanakan pelatihan. Nah, nanti kalian akan ikut pelatihannya gitu. Kalau misalnya yang dari DKI misalnya ya. Nah, itu kalian kan ikut nih pelatihannya. Nah, karena Bapelkesnya ini sudah terakreditasi, nanti Bapelkes ini memiliki kewenangan ya menerbitkan sertifikat. Nah, akreditasi itu asalnya dari mana? Dari Badan Akreditasi Nasional. Kayak gitu. Jadi nggak hanya kampus yang terakreditasi, nggak hanya artinya puskesmas yang terakreditasi, tapi lembaga pelatihan pun harus terakreditasi, teman-teman, untuk mengeluarkan sertifikat. Jadi siapapun lembaga-lembaga yang mengadakan pelatihan dan mengeluarkan sertifikat, ya, mengeluarkan sertifikasi itu harus terakreditasi, gitu kira-kira ya. Jadi pembedanya antara suatu lembaga memiliki diklat yang bisa mengeluarkan sertifikat atau tidak itu adalah apakah dia sudah terakreditasi atau tidak. Nah, kalau misalnya dari contoh yang aku jelaskan sebelumnya tentang diklat di rumah sakit, semua rumah sakit di Indonesia itu memiliki bagian kepegawaian. Nah, bagian kepegawaian inilah yang biasanya mengurus diklat. Nah, syukur-syukur kalau punya bagian atau bidang atau unit diklat sendiri. Nah, biasanya ini jarang yang terakreditasi, teman-teman. Tetapi ada juga yang terakreditasi, sehingga rumah sakitnya bisa mengeluarkan sertifikat dan mengadakan pelatihan secara mandiri untuk dibuka secara umum. Gitu. Jadi nanti si rumah sakit ini bisa mengadakan pelatihan sendiri untuk para pegawainya, bisa juga diikuti oleh pegawai lain. Sebagai contoh, Rumah Sakit Sanglah di Bali misalnya. Ini kan rumah sakit yang dimiliki atau dinaungi oleh Kementerian Kesehatan, memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan. Nah, sudah terakreditasi. Ketika membuka suatu kesempatan pelatihan di Rumah Sakit Sanglah ini, pasti banyak teman-teman dari provinsi di wilayah timur yang mengikuti pelatihan di rumah sakit ini. Nah, karena sudah terakreditasi dan bisa mengeluarkan sertifikat level nasional. Sehingga ketika dia level nasional, artinya diakui untuk memberikan atau dianggap ahli lah gitu. Ilmunya diimplementasikan di daerahnya. Karena pelatihannya level nasional. Sehingga secara nasional kamu dimanapun nanti bertugas, maka diakui sertifikat itu. Tapi kalau kalian mengikuti, misalnya diklatnya di rumah sakit tempat aku kerja nih sekarang belum terakreditasi kan, kalian ikut nih, jatuhnya bukan sertifikat level nasional, teman-teman, tapi level lokal. Sehingga tidak bisa dijadikan bekal kalian untuk misalnya bertugas di provinsi yang lain. Karena sertifikatnya levelnya lokal. Mungkin hanya bisa ketika kalian memang bertugas di rumah sakit yang bersangkutan. Karena yang mengakui ilmu tersebut terstandar ya hanya rumah sakit itu saja. Secara nasional belum terakreditasi. Gitu. Makanya kurikulum pelatihan tenaga yang
memberikan pelatihan sampai dengan lembaga yang mengadakan pelatihan, itu ketiga-tiganya ini harus terakreditasi. Maka bisa diakui sebagai pelatihan level nasional. Kayak gitu ya kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaannya ya. Sebenarnya simpel sih teman-teman. Kalau misalnya kalian ikut pelatihan nasional, kalian mau ditempatin di Maluku, Sumatera, Kalimantan, itu bisa kalian gunakan. Tapi kalau pelatihannya lokal gitu, misalnya kalian ikut pelatihan di Provinsi Jawa Timur gitu, belum tentu ilmu kalian itu bisa diterapkan di Provinsi Bali misalnya seperti itu. Karena kan standarnya itu standar lokal. Kira-kira gitu ya. Tapi biasanya sih pelatihan-pelatihan lokal atau lingkup lokal pasti sesuai dengan kebutuhan di tempat kalian bertugas itu biasanya gitu teman-teman. Kalau dulu misalnya aku di rumah sakit dapat pelatihan tentang BHD ya, bantuan hidup dasar, itu kayak melakukan CPR atau seperti misalnya apa yang harus dilakukan ketika menemui pasien jatuh kayak gitu. Jadi hal-hal sederhana yang memang kita perlukan di instansi kita bertugas gitu teman-teman. Kalau nasional contohnya mungkin seperti pelatihan kedokteran nuklir gitu misalnya. Nah, itu kalau kalian pelatihannya di RSCM Jakarta, bisa kalian gunakan sertifikat atau keahlian kalian di Provinsi Jawa Timur gitu misalnya. Padahal kalian pelatihannya di Jakarta. Karena memang sertifikatnya itu secara nasional kalian bisa gunakan di manapun tempat kalian bertugas. Kayak gitu kira-kira gambarannya ya teman-teman. Jadi secara teknis seperti itu ya. Jadi palingan kalau misalnya ditanya kalau soal-soal di tahun sebelumnya seperti apa modelannya, paling digambarkanlah suatu kasus gitu ya tentang jenis pelatihannya, kemudian kira-kira pelatihan ini akan mencakup level pelatihan apa, kemudian apa saja yang harus terakreditasi sehingga bisa menjadi syarat lembaga atau Bapelkes tersebut bisa menerbitkan sertifikat pelatihan. Gitu. Berarti kurikulumnya, pengajarnya, dan juga lembaganya harus ketiga-tiganya terakreditasi. Siapa yang mengakreditasi? Yang mengakreditasi lembaga independen yang melakukan di lapangan, tetapi yang mengeluarkan akreditasi. Sertifikat akreditasinya itu adalah Kemenkes. Jadi yang menilai ke lapangan, ini buat teman-teman yang kerja di luar sektor pemerintahan ya, jadi kalau misalnya ditanya siapa sih yang mengeluarkan sertifikat akreditasi, yang mengeluarkan adalah Kemenkes teman-teman. Tetap Kemenkes, tetapi memang surveyornya, orang yang menilai kalian di lapangan itu adalah lembaga independen, non-struktural. Jadi misalnya seperti KARS, misalnya ini buat teman-teman yang kerja di rumah sakit ya, KARS itu adalah lembaga independen. Dia bukan dari Kementerian Kesehatan, tetapi diakreditasi, dianggap layak melakukan survei di lapangan untuk memberikan rekomendasi penilaian seperti ini loh hasilnya, sehingga nanti yang memutuskan tetap Kementerian Kesehatan. Itu ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya bukan penjelasan mengenai akreditasi, tapi kebetulan harus terakreditasi baru bisa mengeluarkan sertifikat. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan contohnya. Maaf kalau misalnya agak terlalu panjang ya. Mungkin untuk teman-teman yang kerja di bidang swasta perlu banyak gambaran ya terkait ini. Oke, kita lanjut aja. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, jangan ragu ya teman-teman untuk menyampaikan. Karena kita sama-sama belajar ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Nah, ini sebenarnya sama aja belangkonya ya teman-teman. Cuman pihak yang menerbitkan saja yang berbeda. Nah, ini kalau misalnya penomoran, nah yang penting ini penomoran. Kenapa? Jadi gini teman-teman. Jadi sebagai administrator kesehatan, kita harus tahu struktur penomoran yang baku. Walaupun nanti ada asas otonominya, cuman secara bakunya itu ada, teman-teman. Nah, jadi beginilah belangko sertifikat penomoran sertifikat yang harus kalian pelajari. Kalau dulu waktu tahun 2021 saat aku tes, itu kelihatan teman-teman kodenya ini ya. Persis sekali seperti ini gambarnya. Jadi ini harus kalian ingat ya. Kalau A itu kode pusat, kalau B itu kode wilayah, jumlahnya berapa? Jadi harus diingat ya teman-teman. A, B, C, D, dan E. Kemudian C ini adalah kode kabupaten kota.
D ini adalah kode pelatihan. Jadi pelatihan itu ada kode-kodenya juga ya, teman. Kemudian kalau E ini adalah kode jenis tenaganya. Apakah kalian perawat, dokter, kemudian apa-apa gitu. Karena kalian yang akan nanti mengatur. Jadi bukan kalian, jadi tempatkanlah diri kalian ini bukan sebagai orang yang akan mengikuti pelatihan, teman-teman ya, tapi yang mengurus sertifikatnya. Jadi adminkes lah yang mengurus ini, teman-teman. Jadi tata letaknya, mengarahkan tim desain ya. Kalau di lapangan sih kita bukan kita yang mendesain ya, tapi kita mengarahkan penomoran itu kayak gimana, logo apa aja yang diisi, sebelah kanan atau sebelah kiri, tanda tangan pimpinannya, penyelenggaranya, kayak gitu-gitu, teman-teman. Persis sekali seperti kalian waktu kuliah dan menjadi panitia acara gitu ya. Jadi ini bermanfaat ilmunya, teman-teman. Sehingga tata letak pun diatur sedemikian rupa. Nah, kalau kenyataan di lapangan seperti apa? Kalau kenyataan di lapangan itu otonomi, teman-teman. Setiap institusi punya gaya penomoran dan jenis nomor yang berbeda-beda. Tetapi ya, blanko sertifikat yang pakem, yang baku ya, seperti ini, teman-teman. Sesuai dengan modul ya, sesuai dengan modul yang aku dapatkan dan sesuai dengan soal yang pernah aku temui dulu waktu tes. Jadi setiap blanko sertifikat itu, pertama dia memiliki nomor seri pencetakan di sebelah kanan secara berurut dengan 4 digit sesuai dengan daerah setempat. Nah, kemudian nomor registrasinya itu ditulis seperti yang aku kotakin merah ini. Gitu. Jadi memang harus pelan-pelan ya belajar tentang sertifikat ini. Kalau tahun lalu di tes P3K aku lihat tidak banyak ya, yang paling banyak masih seputaran STR gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kita pelajari blanko sertifikat ini, khususnya untuk teman-teman yang CPNS ya, karena terakhir tes CPNS itu kan 2021 nih, sehingga ya menurut aku pasti penyusun soal tidak akan jauh-jauh, pasti akan mengacu pada soal-soal di tahun 2021 itu, teman-teman. Ya, itu hanya persepsiku aja ya dari mempelajari bagaimana pola soal di tahun 2021 dari FR 2019 yang aku pelajari 2019 dan juga 2020. Oke, kemudian kalau kode khususnya itu, kalau standar nasional ada logo buku dengan pena, ukuran diameternya 1,5 cm, letaknya di bagian depan, kiri, atas, teman-teman. Kemudian gambar logonya terlihat samar-samar. Jadi kalau misalnya kalian pernah mengikuti pelatihan nasional, biasanya ada logo Garuda yang seperti samar-samar gitu ya, yang bahkan sampai ada yang warnanya keemasan tapi agak sedikit buram-buram gitu. Nah, itu teman-teman contohnya ya, kode khususnya. Nah, kemudian ini bentuk dan ukuran ya. Kalau misalnya dulu ya teman-teman, aku ini memang agak effort sedikit mengingatnya ya. Kalau misalnya standar nasional itu seperti apa bentuk dan penulisannya. Kalau standar lokal itu lebih sederhana, teman-teman. Ini bisa kalian baca-baca lagi nanti ya. Agak PR nih untuk teman-teman yang mau tes, memang harus dikuatkan lagi hafalan dan pemahamannya ya. Kalau misalnya aku ditanya sekarang, mungkin aku nggak akan hafal ya, tapi dulu aku ingat teman-teman ya, karena terus dibaca, terus mencoba untuk mengingat Mohon ya maaf, apa-apa Kak aja. Widya ada yang nanya di Oh ya, kolom chat yang oke, tadi butir makasih. A tentang nomor Kayaknya ke seri skip. pencetakan. Oke, nomor seri pencetakan. Oh oke, kita balik lagi ya. Kalau misalnya, maaf nih aku ke skip kayaknya telah fokus. Nah, nomor seri pencetakan ini, nah itu kan sebelah kanan 4 digit. Nah, biasanya ya teman-teman, kalau dari sertifikatnya, aku nggak ada contoh sertifikatnya, cuman biasanya ini kan kebesaran tanggalnya. Biasanya tuh ada nomornya, teman-teman. Jadi, sebentar. Jadi biasanya di sini akan ada nomornya. Misalnya 243 gitu. 123 143 gitu. Jadi ada nomor serinya di sini. Baru kemudian di sini logo ya. Kemudian baru ada nomornya di sini, misalnya judul ya, instansi apa, baru ada nomornya di sini, kemudian ini tanda tangan seperti itu, di sini penjelasannya apa gitu. Jadi biasanya di sini tuh akan ada nomor serinya, teman-teman, kalau pelatihan. Kalau misalnya seminar, workshop itu kan jarang ya ada nomor serinya. Tapi kalau misalnya
seperti pelatihan Jafung gitu ya. Kalau kalian nanti ikut pelatihan Jafung, itu akan ada 4 digit teman-teman. Dan itu ada kodenya sendiri. Misalnya Provinsi Bali beda lagi kodenya dengan Provinsi DKI Jakarta misalnya. Jadi nomor seri sertifikat kalian dicetak gitu. Kalian kan artinya si lembaga pelatihan pasti mengeluarkan sertifikat berkali-kali. Nah, karena berkali-kali inilah ada nomor serinya. Nah, nomor seri ini bersifat unik, di mana setiap batch pelatihan itu ada nomor seri atau nomor digitnya. Gitu. Jadi ketahuanlah, oh kalian dari provinsi ini ikut di tahun berapa, kemudian kalian termasuk batch berapa itu Kak, pasti udah terdata dan itu ada nomor serinya masing-masing. Kayak gitu. Ya, jangan bingung antara nomor seri dengan nomor surat ya. Misalnya nomor sertifikatnya gitu. Kalau nomor sertifikatnya yang kotak merah ini, jadi ada kode pusat, kode wilayah, kabupaten, kode pelatihan, dan kode jenis tenaga. Biasanya ditaruh di sini teman-teman. Tapi ini sebenarnya kalau di lapangan ya, kita punya tata naskah sendiri, cuman ini hanya pakemnya dari teori adminkesnya kayak gitu. Kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya, Kak. Siapa nih? Kadang pakai inisial yang nggak bisa manggil jadinya. Nah, kalau misalnya bentuk ukuran penulisan itu standar nasional emang lebih complicated, apalagi kadang pelatihan nasional menggandeng banyak gini ya, ya sama-sama. Jadi banyak menggandeng mitra ya. Nah, itu biasanya kalau pengalaman aku dulu ngerjain tugas pada saat ikut pelatihan Jafung, jadi ada beberapa opsi misalnya mitra gitu ya. Di mana sih ditempatkan logo-logo mereka? Nah, habis itu bagaimana sih cara kita mendesain sertifikat itu sehingga memenuhi standar itu teman-teman. Salah satunya tugas aku dulu dan itu dikerjakan berkelompok sih teman-teman. Nah, jadi di sini sudah diatur ya, dari sinilah kita melihat ya, perbedaan sertifikat pelatihan nasional dan juga lokal. Nah, sebenarnya sama-sama ya. Kalian itu di depan itu kan nama kalian, kemudian tanda tangan penyelenggara dan pimpinan gitu. Nah, di belakang sertifikat pelatihan kalian itu ada materi, teman-teman. Jadi nggak cuma halaman depan, tapi sertifikat kita ada halaman belakangnya, teman-teman, dan isi ya. Materi kalian apa saja, kemudian ada jam pelajarannya. Nah, dari sanalah dinilai. Jam berapa jam sih pelajaran yang kalian ikuti, sehingga nanti kalian dapat angka kredit dari sana. Nah, selain itu, tata letak, ukuran tulisan itu diatur juga, teman-teman. Ya, namun inilah yang harus kalian pelajari dulu sebelum nanti kalian ke instansi masing-masing yang memiliki tata naskah sendiri-sendiri. Kalau secara pakemnya seperti ini. Nanti kalian bisa cek-cek lagi ya. Nah, kita latihan dulu. Mungkin teman-teman sambil kita break sejenak ya untuk mencerna. Jadi bisa mungkin jawab di kolom chat sama-sama. Kita flashback lagi. Kira-kira pelatihan standar nasional itu kan pelatihan di bidang kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan penguasaan entah itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap di bidang kesehatan untuk memperoleh kewenangan tertentu sesuai dengan jenjang jabatan atau tugas profesi di bidang kesehatan yang berlaku secara nasional, teman-teman. Yang termasuk dalam pelatihan standar nasional itu seperti apa? Apa saja nih teman-teman kira-kira? Bisa dicoba dijawab ya sambil kita break sebentar. Jadi santai ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau tanya sesuatu gitu yang belum ada dipahami atau aku ngomongin terlalu cepat gitu, jangan ragu untuk menyampaikan ya, karena kita sama-sama belajar. Nah, kalau misalnya kalian nanya, mungkin aku juga dulu kayak gini pas waktu di posisi kalian. Kira-kira benar nggak sih tipe soalnya akan seperti ini? Artinya banyak hafalan, kemudian soalnya juga banyak ketiplek banget apa yang ada di modul tuh yang kelihatan. Beberapa ada teman-teman ya benar-benar hafalan, tetapi ada juga pemahaman ya. Tetapi dari pengalaman aku dulu, ketika aku udah hafal, ketika aku udah paham ya modulnya, bagaimana
Bagaimanapun bentuk soalnya ya teman-teman, entah itu nanti ini misalnya opsi A itu adalah isinya misalnya pelatihan fungsional administrator kesehatan, nomor B misalnya pelatihan apa dong kalau teknis ya, kalau adminkes mungkin pelatihan penggunaan komputer misalnya. Kemudian kalau upaya kesehatan misalnya pelatihan untuk apa ya, yang upaya kesehatan yang pernah aku ikutin, BHD misalnya. Nah, itu seperti itu kalian harus berhasil juga untuk mengidentifikasi ini jenis pelatihan apa. Jadi, apakah ini termasuk fungsional, apakah termasuk teknis, apakah upaya kesehatan atau manajemen kesehatan. Pelatihan barang, pengadaan barang dan jasa. Nah, itu biasanya teknis manajemen kesehatan ya, teman-teman. Jadi tergantung ya. Nanti kalian pasti terbiasa kalau biasa apa latihan gitu ya, biasa membaca materi-materi terkait adminkes pasti tahu. Rasanya dari pengalaman aku tes dulu nggak yang di opsi-opsi misalnya hafalan kayak gitu ya. Itu akan lebih mudah dijawab ketika kita udah menguasai modul. Oke, terima kasih partisipasinya. Jawabannya E ya teman-teman. Jadi ingat aja kalau udah pelatihannya standar nasional, berarti ini tuh kesannya complicated nih, nggak mungkin dilaksanakan di lokal gitu ya. Jadi kalau misalnya teknis profesi kesehatan itu udah lingkupnya tuh misalnya kayak spesialis gitu teman-teman. Misalnya pelatihan tentang pengobatan apa alternatif apa untuk penanganan kanker yang kayak gitu-gitu biasanya teman-teman ya. Jadi kita harus mengikuti pelatihan secara nasional kayak gitu. Oke, nah ini aku sedikit screenshot ya, terus aku masukin ke PowerPoint. Jadi hal-hal terkait butir-butir kegiatan perizinan dan sertifikasi terkait pelayanan administrasi. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah jadi CPNS maupun CP3K, itu nanti kalian akan mengikuti pelatihan seperti ini teman-teman dari pihak Kemenkesnya. Jadi kalian akan disampaikan ya, kira-kira tugas kalian di pelayanan administrasi itu apa aja. Nah ini aku tampilkan sedikit, walaupun kita udah bahas ini sebenarnya kemarin ya, saat materi jabatan fungsional. Yang paling ngetren nih ya, Adminkes itu sering sekali teman-teman ya, menyusun yang namanya kerangka acuan kerja. Jadi, aduh sorry, jadi nanti kita akan fokus sedikit lebih intens membahas tentang KAK ya, atau Term of Reference, karena udah aku salah tulis lagi nih ya, maksud aku KAK nih teman-teman. Jadi biasanya terkenal dengan nama TOR ya, sama bahasa Inggrisnya doang ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di instansi kalian. Kalau misalnya butuh referensi kira-kira apa sih kerjaan aku di instansi ini, nah ini dikasih gambaran. Inilah kegiatan-kegiatan persiapan pelayanan adminkes. Nah, jadi nggak jauh-jauh ya, kita itu sebagai adminkes pokoknya tugas kita adalah mempersiapkan bahan untuk melaksanakan MONEF maupun untuk menyusun atau mengkaji penerapan dari sistem sertifikasi produk kesehatan. Misalnya kita menyiapkan bahan checklist gitu. Cara kita menilai bahwa alat kesehatan ini emang layak digunakan. Kita sesuaikan dengan regulasi. Misalnya alat kesehatannya harus tercantum expired date-nya, harus dikalibrasi berapa kali dalam setahun atau berapa kali dalam 5 tahun kayak gitu. Jadi itu standar-standar yang harus dicocokkan. Kayak gitu. Jadi kitalah yang menyiapkan instrumen tersebut. Bisa digunakan oleh orang lain dengan checklist yang kita susun, tetapi siapa yang menyusun checklist itu? Kita ya teman-teman. Entah itu checklist untuk observasi atau checklist untuk misalnya melaksanakan monitoring penggunaan alatnya. Kayak gitu. Kemudian, oh ternyata itu saja. Oke, jadi ditaruh dalam pikiran, tadi aku belajar tentang blanko sertifikat yang paling penting ya, kemudian perbedaan standar pelatihan nasional dan juga lokal, serta hal-hal terkait sedikit ya, gambaran pelayanan administrasi di bidang sertifikasi. Oke, itu kira-kira yang kita bahas
bahas tadi ya teman-teman. Dan sekarang kita jump ke STR ya. Nah ini yang paling banyak teman-temannya udah ada di folder kelas petunjuk teknis STR yang seumur hidup yang sudah berlaku dari sejak tahun secara efektif sih tahun ini ya teman-teman. Cuman aku sendiri udah mengurus tahun lalu. Nah pasti ada tanda tanya ya. Ini sebagai adminkes kita sebenarnya butuh nggak sih STR? Nah sebenarnya enggak ya teman-teman. Kalian nanti kalau mau daftar adminkes pun kalian nggak butuh mencantumkan STR dan juga tidak menjadi nilai lebih karena kita tidak memiliki standar, maksudnya surat izin praktek kan kita nggak ngurus sehingga ya kita tidak butuh STR. Bagaimana menilai kita itu layak melaksanakan pelayanan keadministrasian? Yaitu kita butuh pelatihan teman-teman, pelatihan fungsional sehingga nanti teman-teman akan ikut. Dan jangan khawatir karena pelatihan ini bersifat kebutuhan dari instansi sehingga nanti instansilah yang mengatur kapan kalian mengikuti pelatihan. Nah kalau misalnya surat tanda registrasi ini ya teman-teman diterbitkan oleh siapa? Nah itu kayak gitu-gitu model soalnya teman-teman. Jadi harus ada pemahaman apa sih bedanya antara konsil dengan kolegium gitu misalnya. Siapa sih yang menerbitkan? Siapa sih yang membina nakes kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ini kan posisinya adalah orang yang mengurusi izin STR tenaga kesehatan lain, teman-teman. Jadi bukan diri kalian yang kalian urus, tetapi orang lain ya. Jadi istilahnya sebagai adminkes ya kalian mengurusi tenaga kesehatan untuk mendapatkan STR maupun SIPP. Kemudian syaratnya apa saja? Secara umum ya teman-teman, secara umum nggak mendetail, ini berlaku untuk seluruh tenaga kesehatan, pastinya memiliki ijazah dan juga sertifikat kompetensi atau UKOM. Nah, sejak tahun lalu ya, tahun 2023, STR berlaku seumur hidup. Ini pasti ada beberapa dari kalian yang punya STR ya, karena dari profesi misalnya saya perawat, apoteker, biasanya wajib memiliki STR. Kalau adminkes itu enggak ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya secara umum itu STR memang sekarang semuanya sudah berbasis online ya. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan memang sangat general dan ini wajib ya teman-teman. Ini adalah hal yang kita lakukan sehari-hari ya dalam keprofesian kita. Jadi harus tahu apa-apa aja yang diperlukan untuk mengurus STR. Nah, jadi kalau misalnya tahun lalu ya teman-teman, yang kelihatan itu cukup unik ya teman-teman. Ya mungkin kita juga nggak bisa nebak ya bagaimana soal tesnya. Yang ditanya itu adalah pas fotonya teman-teman. Berukuran berapa kali berapa, serta latar belakang itu warna apa. Bahkan seperti itu ada kelihatan soalnya teman-teman. Walaupun cuma satu soal ya, itu kan lumayan ya kalau misalnya udah di luar kepala, jadi bisa langsung jawab kurang dari 30 detik pun udah bisa kejawab lah gitu ya teman-teman. Jadi pas foto itu harus ukuran 4x6 ya teman-teman. Jadi 4x6 cm ya. Harus teliti sekali. Karena kemarin ada yang cerita juga kalau dia salah. Karena bukan sentimeter yang dijawab, tapi ada meter doang. Karena udah terburu-buru gitu ya, jadi salah. Ya nggak apa-apa, mungkin dia juga grogi atau apa gitu ya. Dan latar belakangnya itu merah. Dan ini berlaku secara nasional ya teman-teman. Kalaupun di daerahnya mungkin ada yang menerima latar belakang putih, ada yang berlatar belakang biru, itu kembali lagi ya otonomi ya. Cuman ya harusnya sih enggak ya, karena ini sistemnya online terintegrasi di mana satu pintu melalui Kemenkes teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang nanya, Kak kemarin aku kayaknya ngumpul nyari STR, foto latar belakangnya kayaknya putih diterima-terima aja gitu kan. Wah kurang tahu ya gimana. Cuman ya kalau secara pakemnya itu latar belakangnya merah. Kalau misalnya tenaga asing, tenaga kesehatan asing, apakah butuh STR? Butuh ya teman-teman. Dan mereka juga mengurus sama kayak kalian. Nah jadi memang legalisasi STR pun itu sekarang online teman-teman ya. Dan itu seperti apa ya legalisasi itu seperti kalau ijazah itu dilegalisir lagi gitu, dilegalisir kembali. Nah jadi dalam hal legalisirnya itu belum dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan Indonesia, legalisasi STR dapat dilakukan oleh Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan juga Dinas Kesehatan Provinsi.
Kayak gitu teman-teman, bisa ya. Kayaknya kalau STR ini udah pada paham semua ya pastinya karena dekat dengan kita ya sehari-hari. Jadi kalau konsil ya itu biasanya tugasnya merumuskan kebijakan internal dan standarisasi pelaksanaan tugas konsil, kemudian melakukan registrasi dan juga melakukan pembinaan. Nah, unsur dari konsil ini tidak hanya dari satu kalangan ya teman-teman, tidak hanya dari Kemenkes, tetapi dari lembaga profesi. Nah, nanti kalian akan punya lembaga profesi ya, profesi Adminkes, kemudian dari kolegium dan juga ada dari masyarakat. Biasanya masyarakatnya ini tokoh ya, atau tokoh praktis, misalnya direktur rumah sakit atau kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan, itu biasanya secara teknis. Kemudian untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan, biasanya setiap kelompok ahli itu berkumpul jadi satu membentuk kolegium, teman-teman. Nah, bedanya apa sih konsil dengan kolegium? Kalau aku secara gamblangnya membedakan sederhananya, kalau konsil itu secara teknis gitu. Kalau kolegium ini secara expertnya gitu, secara ahlinya. Makanya kumpulan profesor, guru besar itu ada di dalam kolegium. Jadi memang dia yang menyusun standarnya, tapi yang menjalankan siapa? Konsil, teman-teman. Jadi kolegium menyusun standar kompetensi ya untuk ujian UKOM gitu ya, soal-soalnya itu biasanya dibentuk oleh kolegium gitu, teman-teman. Tetapi yang melaksanakan bukan kolegium, gitu. Dia hanya menyusun kurikulumnya saja. Gitu. Nah, jadi tentang konsil dan kolegium ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang terbaru, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa baca-baca dan buka-buka kembali. Kalau dulu kan Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan itu kan pisah, teman-teman. Kalau sekarang semuanya jadi satu. Bahkan untuk izin sertifikasi alat kesehatan itu semuanya ya ada dalam Undang-Undang Kesehatan. Jadi namanya Undang-Undang Kesehatan, jadi semua hal terkait kesehatan itu diatur dalam undang-undang. Jadi tidak terpisah lagi. Bahkan hal-hal terkait tenaga kesehatan itu ada dalam undang-undang. Gitu, teman-teman. Nah, bagaimana dengan STR nakes luar negeri? Jadi kalau misalnya kalian ya lulusan luar negeri dan kalian ingin praktek di ini, misalnya kalian mengurus gitu ya, istilahnya kalian tiba-tiba menemukan kasus, waduh, ini dokter emang dari Indonesia tapi dia kuliah di luar negeri dan mau praktek di Indonesia. Nah, itu bisa teman-teman ya. Jadi nanti STR ini kan surat tanda kalian terregistrasi sebagai nakes. Jadi sebelum kalian mengurus izin praktek ya STR dulu. Gitu. Jadi tenaga kesehatan warga negara atau WNI ya, kalau dia lulusan luar, maka dia harus mengajukan permohonan teman-teman dengan melengkapi persyaratan dan lulus evaluasi kompetensi. Makanya ini sedikit kontroversial sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya yang ada yang bekerja nantinya di dinas kesehatan pasti akan sedikit apa ya, harus mengurusi tenaga kesehatan ini untuk UKOM gitu ya. Jadi kita mencari informasi juga karena kita harus provide informasi juga ya. Kira-kira si nakes yang lulusan luar negeri ini bisa ikut UKOM di mana gitu. Karena nggak selalu ada teman-teman. Mungkin dalam 1 tahun pasti akan ada, tapi belum tentu ada di daerah kalian. Gitu. Makanya kadang-kadang orang ikut UKOM sampai kemarin di rumah sakit tuh bahkan ada yang sampai ikut UKOM di Sulawesi teman-teman. Karena nggak ada di Bali gitu. Jadi tergantung daerah kalian ya. Kebetulan kita di Bali pun walaupun terkesan kayak udah maju gitu ya, kadang UKOM juga terbatas teman-teman. Jadi harus keluar daerah untuk ikut UKOM. Sama untuk lulusan luar negeri ya harus ikut UKOM dulu, baru nanti bisa ngurus STR, setelah ngurus STR baru bisa ngurus FIP. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya STR ada juga yang namanya STR sementara, teman-teman. Jadi STR sementara ini biasanya tenaga kesehatan warga negara asing yang akan melakukan praktek di Indonesia. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ada warga negara Malaysia lagi kuliah di UGM, misalnya, lagi koas lagi, bukan koas apa residen gitu misalnya ya. Jadi residen. Jadi dia itu butuh STR sementara teman-teman karena praktik di Indonesia namun sifatnya sementara. Nah, itu ada ketentuannya sendiri. Gitu.
gitu. Ya sama ya, misalnya ijazah, kemudian keterangan kalau dia tuh sudah ikut UKOM kayak gitu. Makanya kadang-kadang ujian kompetensi itu ada juga opsinya dalam bahasa Inggris, ya. Ada juga yang mensyaratkan ya warga negara asing ini bisa atau fasih berbahasa Indonesia. Gitu. Intinya dia harus memiliki UKOM aja bisa ngurus STR. Nah, kemudian itu sedikit tentang STR ya, nggak terlalu banyak aku bahas karena sangat dekat dengan kita, paling beberapa poin aja yang perlu kita perhatikan ketika mempelajari STR. Oke, di sini, nah kalau STR sementara itu 1 tahun ya Kak ya, hanya 1 tahun saja. Kalau mau perpanjang bisa, tapi hanya 1 kali perpanjang saja. Jadi 2 tahun sebenarnya, tapi sekali ngurus tidak berlaku 2 tahun, sekali ngurus berlaku 1 tahun, nanti diurus lagi. Misalnya nih, aku orang Malaysia, aku praktek di rumah sakit pendidikannya UGM. Jadi saat aku praktek di sana jadi residen ya, jadi koas gitu, hanya dapat izin 1 tahun saja. Nah, ketika aku mau lanjut lagi, aku ngurus lagi. Berlaku lagi 1 tahun. Jadi 2 kali. Setelah 2 kali ini kita nggak bisa lagi. Artinya apa? Orang dari warga negara asing ini hanya bisa berpraktek maksimal 2 tahun. Kak Admin mungkin bisa dibantu untuk suara yang bocor. Terima kasih. Jadi istilahnya si warga negara asing ini maksimal dia bisa praktek 2 tahun, tetapi tidak bisa langsung 2 tahun gitu. Jadi diurusnya per tahun. Beda dengan kita ya, bisa langsung berlaku seumur hidup STR-nya. Kemudian kalau praktik itu bisa berlaku 5 tahun. Setelah 5 tahun kita bisa perpanjang lagi. Tuh, sebentar aku mau ini dulu, mute dulu. Ya udah. Oke. Selanjutnya sedikit sebenarnya ini akan kita bahas lebih lanjut di materi sediaan farmasi ya. Tetapi ini karena terkait beberapa pasal yang penting untuk diperhatikan, makanya aku tampilkan juga di materi mengenai sertifikasi produk kesehatannya. Nah, kalau misalnya di pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan berbekalan kesehatan rumah tangga atau biasa disebut sebagai PKRT, teman-teman ya, itu diatur di pasal, ini undang-undang yang terbaru ya teman-teman, pasal 138 dan juga pasal 139. Jadi bagaimana penyimpanannya, produksi, dan hal-hal yang terkait bagaimana standar si narkotika dan psikotropika ini disimpan gitu. Jadi mengedarkan gitu. Karena kemarin ini dari FR tahun lalu itu kelihatan teman-teman. Jadi kalau misalnya pasal berapa sih dalam undang-undang yang mengatur tentang penyimpanan, pengedaran, dan juga penggunaan obat yang mengandung narkotika. Gitu. Jadi itu aja sih teman-teman, makanya aku tampilkan. Karena merasa aku ini kayaknya penting deh gitu. Nah kemudian pasal 146 itu setiap orang yang memproduksi, mengolah, mendistribusikan makanan dan minuman, itu harus memenuhi standar. Nah, kalau misalnya kalian baca ya dalam undang-undang tahun 2003, itu banyak sekali menuliskan dia tuh sesuai dengan standar yang mana. Nah, makanya aku bilang masih ada peraturan lanjutan yang sudah berlaku sebelumnya yang masih berlaku, teman-teman, walaupun ada undang-undang ini. Jadi sebenarnya kalau aku lihat Menteri Kesehatan kita yang baru ini berusaha untuk merangkum jadi satu gitu. Jadi segala bentuk peraturan itu dijadi satu, tapi sebenarnya peraturan yang lama itu masih berlaku. Makanya disesuaikan lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu artinya peraturan yang lama itu masih relevan. Kayak gitu. Nah, ini beberapa daftar singkatan. Penting juga untuk kalian ketahui ya, karena kita nanti kalaupun bekerja di instansi, ada banyak singkat-singkatan yang harus kita hafal gitu ya. Ini beberapa daftar singkatan yang aku rangkum buat kalian sesuai dengan FR di tahun-tahun sebelumnya. Ada aja teman-teman ya 2-3 soal yang kayak sesederhana apa sih sebenarnya kepanjangan dari PKRT atau kepanjangan dari CDAKB misalnya. Apa sih itu cara distribusi alat kesehatan yang baik itu apa gitu. Misalnya pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang didistribusikan memenuhi persyaratan, itu berarti
disebut sebagai cara distribusi alat kesehatan yang baik. Gitu. Kalau dulu waktu aku tes itu perbedaannya itu sangat tipis ya, misalnya cara distribusi alat kesehatan yang baik, cara distribusi alat kesehatan yang benar, atau yang tepat sasaran kayak gitu-gitu. Jadi di plaset-plasetin gitu dan kita harus memilih yang paling tepat teman-teman kayak gitu. Ya, ini bisa kalian baca lagi nanti. Nah, setelah sedikit tentang obat, kita beralih ke produksi alat kesehatan atau PKRT. Nah, biasanya itu adalah bagaimana sih alat kesehatan ini bisa dapat sertifikat. Nah, itu syaratnya si alat kesehatan ini bisa dapat sertifikat, itu harus ada berita acara. Jadi berita acara pemeriksaan dari yang mau meriksa. Biasanya siapa? Dinas Kesehatan, ya, atau enggak Dinas Kesehatan provinsi ke rumah sakit gitu kan, banyak nih dari Dinas Kesehatan yang mungkin kalian lihat beberapa kali ke rumah sakit atau puskesmas gitu ya untuk ngecek teman-teman ya, ada bagian atau bidang khusus yang mengurusi hal ini. Kemudian penanggung jawab teknisnya siapa, kemudian pernyataan komitmen yang harus disiapkan oleh pihak yang memiliki alat kesehatan ya, kalau puskesmas, jadi ya pihak puskesmasnya harus menyiapkan hasil uji prinsipnya ya, atau enggak menyatakan komitmen bahwa kita udah uji prinsip nih, artinya kita memang sudah memproduksi, menggunakan gitu ya, mendistribusikan itu dengan baik. Kemudian ada laporan akhir rencana induk pembangunan atau master plan. Itu biasanya kalau misalnya alat kesehatan ini kita bekerja sama dengan vendor apa gitu. Nah, vendornya itu udah ngasih gambaran ya rencana untuk produksinya seperti apa, dan kita akan menerapkannya itu di rumah sakit seperti apa. Jadi ada master plan-nya. Gitu. Nah, kemudian ada laporan produksi alat kesehatan secara elektronik ya. Kemudian perpanjangannya atau perubahannya kalau ada. Kemudian ada sertifikat CPAKB. Nah, sebenarnya ini syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat produksi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu seorang adminkes, terus tiba-tiba ada perusahaan alat kesehatan yang ingin mengajukan izin ke kalian, ya, itu kalian harus audit teman-teman, apakah perusahaan ini layak memproduksi alat kesehatan yang akan didistribusikan kepada rumah sakit atau puskesmas kalian. Misalnya sesederhana alat tensi. Nah, alat tensimeter kalian itu diproduksi oleh perusahaan alat kesehatan A. Izin dari perusahaan itu dapatnya dari mana? Dari dinas kesehatan, teman-teman. Siapa yang memantau? Kalian ya, adminkes yang kerja di dinas kesehatan memantau apakah perusahaan ini sudah layak memproduksi tensimeter untuk nanti kalian beli itu ya, kalian mengadakan, kalian beli itu dari mereka dan kalian salurkan ya, kalian hibahkan kepada puskesmas, rumah sakit kayak gitu. Jadi itulah gambaran kira-kira proses pekerjaan kalian sebagai adminkes. Itu kira-kira ya. Mudah-mudahan ada bayangan, karena memang perusahaan pun dalam memproduksi sesuatu ya itu butuh izinnya dinas kesehatan. Dan kalian mau memproduksi misalnya bikin usaha apa gitu ya, restoran misalnya, kalian juga butuh izin loh dari dinas kesehatan, teman-teman. Jadi misalnya kelayakan sanitasinya gitu diaudit sewaktu-waktu oleh dinas kesehatan kayak gitu kira-kira ya. Jadi dinas kesehatan ini seperti pemerintah yang mewakili gubernur gitu. Ya, benar. Makanya tentang sediaan farmasi cukup banyak memang di tahun lalu. Jadi mudah-mudahan kalau tahun ini masih banyak ya sediaan farmasi, setidaknya kalian punya apa ya bekal gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini masih tetap sama ya teman-teman, kalau distribusi alat kesehatan itu akan kita ya 1 tahun ya, ini udah ditanya, udah dijawab tadi. Sorry, aku jadi ini apa? Untuk distribusi alat kesehatan ini sama teman-teman ya. Pada saat kita distribusi itu artinya kita memindahkan alat kesehatannya teman-teman. Misalnya dari si vendor ini, dari perusahaannya ke dinas kesehatan, itu harus ada standarnya. Jadi ini penanggung jawab ya teman-teman, sama.
Kemudian ini sertifikasi CPAKB, kemudian ada CPPKRTB. Mungkin teman-teman yang farmasi akan lebih memahami ya. Cuman buat teman-teman yang baru ya, sama kayak aku dulu, baru mempelajari tentang kefarmasian, jangan khawatir karena nggak terlalu dalam teman-teman. Hanya syarat-syarat administrasinya saja. Makanya di sini aku bikinin ringkasan buat kalian supaya mempermudah juga. Misalnya kalau sertifikasi apa, syaratnya apa. Nah, ini beberapa. Nah, kalau misalnya izin edar, ini persis, kalau misalnya ini persis seperti ini teman-teman, soalku dulu dari tahun 2021. Jadi izin edar alat kesehatan itu diatur dalam regulasi apa? Mungkin kalian ada yang pernah membaca atau udah pernah buka modul sebelumnya nih buat teman-teman yang kuis kelompok 5 ya. Terima kasih teman-teman kuis kelompok 5 karena sudah menyediakan soal untuk teman-teman di malam hari ini, jadi kita bisa latihan bareng-bareng. Oke, jawabannya adalah E ya teman-teman. Jadi ini yang terbaru teman-teman ya. Kalau yang lama nanti kita akan bahas, ada sisinya tersendiri teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang izin edar alat kesehatan. Ini cukup banyak, mungkin ada sekitar 5-6 soal ya teman-teman tahun lalu terkait alat kesehatan doang loh teman-teman ya. Jadi padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir dari dulu aku kuliah ya di S1 kita nggak ada yang belajar tentang ini teman-teman. Jadi walaupun saingan kalian tuh backgroundnya Kesmas sama kayak aku, itu kita nggak terlalu mendalam loh belajar tentang ini. Tapi ternyata soal-soal kita banyak ya yang kelihatan tentang farmasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini latihan soal lagi. Nah, kalau ini istilahnya, teman-teman, istilah untuk di alat kesehatan gitu ya. Ini aku nggak ada jelasin sih sebelumnya, cuman ini kebetulan ada kelihatan soalnya saat ujian aku dulu, jadi aku tampilkan buat kalian. Oh ya, kalau kemarin itu ada kelihatan tentang maklon dan certificate of free sale, teman-teman, kalau tahun lalu. Nah, kalau ini kira-kira yang mana nih jawabannya? Mungkin teman-teman ada mau jawab sambil kita break-break ringan sebentar. Kalau misalnya teman-teman merasa sama seperti aku dulu, kayaknya aku nggak terlalu kuat di farmasi deh. Kayaknya aku nggak terlalu strong bisa memahami materi tentang sediaan farmasi. Tetap kalian harus maksimalkan ya teman-teman. Tetapi kalau merasa lemah di satu topik, perkuatlah di topik yang lain teman-teman. Kalau aku tuh dulu aku pastikan karena aku senang akreditasi gitu kan, Kesmas banget ya, akreditasi, senang manajemen puskesmas. Ya aku perkuat di sana. Pokoknya kalau ada soal-soal seperti itu, pokoknya aku harus lahap habis. Nah nanti di farmasi kayak ya udahlah gitu nggak terlalu. Tapi tahun lalu ada nih teman di batch 2023 bilang kalau misalnya aku kuat banget di farmasi nih, tapi aku nggak terlalu kuat di akreditasi gitu kan. Ya, jadi memang kita harus sadari kadang kemampuan kita tuh tidak bisa sempurna menguasai semua materi gitu ya. Jadi kita harus bisa tahu, oh di saat kita mencicil nih sampai hari tes tiba, kita pelajari semuanya. Tetapi ketika kita udah tahu FR-nya nanti, perkuatlah di materi-materi yang kalian masih kurang. Oh kemarin aku kayaknya masih kurang di sini gitu. Ya udah nanti akan diperdalam lagi. Tapi sekarang kita harus ikhlas ya untuk mempelajari semua materinya. Terima kasih yang udah jawab ya teman-teman. Jawabannya adalah Certificate of Free Sale, sama kayak FR tahun lalu. Yang kelihatan adalah sertifikat untuk apa ya, keterangan bahwa instansi berwenang dari suatu negara yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut sudah mendapatkan izin edar dan sudah bebas bisa dijual di pasaran. Ada juga yang namanya sertifikat produksi, ada juga maklon, original equipment manufacture, itu juga termasuk bagaimana alat kesehatan itu dijual gitu ya teman-teman, diedarkan. Oke, mungkin segitu dulu untuk sesi kelas pada malam hari ini ya teman-teman. Terima kasih partisipasi aktifnya. Kita ada waktu untuk tanya jawab dan juga kuis.
Mungkin ada teman-teman yang masih kurang jelas atau hal-hal di luar materi hari ini yang ingin ditanyakan atau terkait materi sertifikasi hari ini, boleh banget untuk ditanyakan, bisa open mic, bisa tanya lewat kolom chat juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman materi yang aku share hari ini, walaupun mungkin aku agak belibet nih penyampaiannya. Jadi nanti tentang farmasi akan kita bahas lebih mendalam di khusus sesi tentang sediaan farmasi. Kalau hari ini memang kita fokuskan kepada caranya mendapatkan sertifikat itu dan mengatur atau persyaratan administrasinya. Karena kalian sebagai adminkes, kalian nggak butuh STR, kalian nggak butuh SIP, tapi kalian butuh mengurus STR dan SIP-nya si nakes lain, teman-teman. Jadi kayak misalkan dinas gitu ya, ini flashback sedikit, berarti kalian harus tahu persyaratannya, sehingga kalau misalnya ada juk-juk dokter datang, bawa persyaratan administrasinya, terus tiba-tiba nggak lengkap, atau formnya yang digunakan itu keliru, kalian harus bisa menginstruksikan persyaratan yang benar seperti apa. Apa-apa aja persyaratannya, terus harus tahu. Kemudian penulisan belangko sertifikat, harus tahu apa lagi. Ini ada nih salah satu kenalan aku ya, teman kuliah dulu juga, dia mengurusi diklat di rumah sakit, sehingga dia harus tahu teman-teman kira-kira dalam pengaturan diklat nih akreditasi syaratnya apa saja. Beda dengan akreditasi rumah sakit ya teman-teman. Jadi kita di diklat itu mengakreditasi kurikulum kita mengakreditasi tenaga pengajarnya, dan kita juga mengakreditasi diklatnya sendiri. Jadi tidak seperti rumah sakit, itu terpisah teman-teman. Walaupun dalam naungan rumah sakit, tetapi lembaga pelatihannya pun harus terakreditasi. Dan dalam setiap kalian mengadakan pelatihan, misalnya ya levelnya level nasional, kalian harus berkoordinasi dengan pihak pusat terkait penomorannya, karena sifatnya unik ya. Jadi nanti juga untuk meminta tanda tangan, nah itu sesederhana itu teman-teman. Pengaturannya ya, bagian depan dan juga bagian belakang itu juga berbeda. Kalau dulu contoh soal yang aku dapatkan ya pada saat aku tes itu adalah materi pelatihan itu tercantum pada bagian sertifikat yang di bagian mana gitu intinya. Jadi ya bagian belakangnya gitu ya, materinya tercantum apa aja, misalnya mencantum topik yang kita pelajari apa saja ya, kurikulumnya, kemudian jam, berapa jam mata pelajaran yang kita pelajari. Gitu kira-kira. Kalau mengenai OSS itu kan online apa ya? Aku nggak terlalu ingat ya kepanjangannya, tapi aku ingat itu OSS itu kita mengajukan izin berusaha tuh lewat OSS secara online gitu ya. Jadi kalau tentang OSS di tahun lalu itu tidak terlihat, tapi syaratnya yang terlihat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau mengajukan izin berusaha secara elektronik, itu seperti apa persyaratan administrasinya. Kalau OSS itu yang terlihat waktu zaman aku 2021 adalah website ya teman-teman. Jadi itu aja, cuma satu soal aja sih dulu. Gitu. Ini aku stop share dulu. Jadi aku mau coba jawab beberapa pertanyaan kalian. Kalau misalnya, kalau akreditasi diklat itu setiap 1 tahun ya teman-teman. Jadi yang sebelum nah kita kan rencananya misalnya tahun 2025 nih, tahun depan, kita mau melaksanakan pelatihan apa. Nah, dari tahun 2024, kita harus sudah mengusulkan ke pusat, teman-teman. Siapa aja tenaga pengajarnya, kemudian rencana kita, kurikulum kita harus sudah siap. Kemudian peserta pelatihan kita itu berapa orang, itu harus sudah ada. Nah, gitu. Dan itu nggak wajib. Jarang sekali RS mau repot-repot mengurusi akreditasi diklat. Kenapa? Karena udah ada Bapelkes. Jadi Bapelkes di masing-masing provinsi itu biasa diajak kerjasama dengan rumah sakit untuk mengadakan pelatihan. Sehingga rumah sakit nggak ribet mengurus akreditasi. Karena sama dengan akreditasi rumah sakit ya. Ada surveyor yang datang. Kemudian tiap tahun harus disupervisi. Harus melaksanakan pemenuhan akreditasi, dan itu bayangkan kalian seorang perawat udah repot-repot mengurusi pasien, harus direpotkan lagi mengurusi dokumen akreditasi. Makanya ya nggak tahu ya kalau levelnya sekelas rumah sakit Kementerian Kesehatan ya teman-teman, itu pasti ya diklatnya pasti terakreditasi. Tapi
kalau misalnya di daerah-daerah itu jarang misalnya, karena membutuhkan biaya. Akreditasi itu mahal, teman-teman ya. Akreditasi itu mahal. Kita harus menyiapkan dokumen sesuai dengan standar, pengajarnya juga harus kita gaji, teman-teman. Kemudian selain itu mendatangkan surveyor juga bayar ya, yang mengakreditasi juga lembaga independen yang harus kita bayar juga, sehingga mahal dan kebanyakan bekerja sama dengan Bapelkes, termasuk rumah sakit tempat aku bekerja sekarang. Di rumah sakit di Provinsi Bali, kayak rata-rata rumah sakit daerahnya bekerja sama dengan Bapelkes. Hanya Rumah Sakit Sanglah sebagai rumah sakit di bawah naungan Kemenkes yang memiliki diklat yang sudah terakreditasi. Setiap RS apakah wajib melakukan akreditasi diklat? Tidak ya. Setiap apakah soal-soal mengenai OSS keluar juga. Yang kelihatan kemarin seingatku cuma linknya aja. Kalau dari FR yang udah bagikan pun ke kalian itu nggak ada ya teman-teman. Cuman yang lebih banyak kelihatan itu adalah bagaimana kalian mendistribusikan alat kesehatan, bagaimana kalian mendistribusikan obat, yang kayak gitu, persyaratan administrasinya. Minta saran dong Kak, tahun ini aku 32 tahun, bagusnya ikut P3K atau CPNS. Aku udah 7 tahun honoris causa RS di Sulawesi. Semangat ya Kak Yora. Kalau aku jadi kakak, mungkin aku akan coba CPNS sampai batas umurku CPNS, teman-teman. Tapi agak sulit ya teman-teman, bimbang sebenarnya. Kalau misalnya P3K, isunya teman-teman ya, mungkin tahun depan masih ada. Cuma kuotanya tidak akan sebanyak tahun ini. Karena tahun ini formasi P3K disusun berdasarkan jumlah tenaga kontrak dan honorer yang terdaftar di SDMK. Misal di Provinsi Bali ada 1.000 tenaga kontrak atau honorer, maka sebisa mungkin dianggarkan ke Kementerian Keuangan untuk bisa menggaji nantinya P3K sejumlah 1.000 orang. Jadi formasinya diusahakan sekali dibuka untuk 1.000 orang. Karena dari undang-undang ASN terbaru terkait PP ya, manajemen ASN, peraturan pemerintah kita mendesak Kemenpan RB ya begitu, untuk menyelesaikan permasalahan terkait tenaga kontrak dan honorer ini. Sebisa mungkin kita bisa memfasilitasi begitu ya, tenaga-tenaga kita tuh diangkat semualah istilahnya, walaupun harus melalui tes. Gitu. Terutama kalau untuk tenaga guru, mereka udah punya sistem yang lebih bagus ya daripada kita di tenaga kesehatan. Tapi ya kalau ditanya saran lebih bagus CPNS atau P3K, kalau aku sendiri akan memberanikan diri untuk CPNS dulu sampai batas umur ke 35 tahun. Nanti kalau misalnya belum rezeki, baru aku akan daftar P3K. Karena P3K ini batas umurnya 5 tahun sebelum pensiun ya. Apa? Ya, seingatku 5 tahun teman-teman. Pokoknya kalian sebelum memasuki umur 50 tahun, kalian masih bisa daftar P3K. Kayak gitu. Apalagi udah 7 tahun ya, harusnya jadi prioritas untuk bisa lulus. Karena tim verifikatornya, jadi ini ya, teman-teman, ini aku juga baru tahu ketika aku masuk pemerintahan. Ketika kalian misalnya daftar nih, PNS atau P3K, dokumen kalian itu sebenarnya masuk pertama kali itu di bagian kepegawaian tempat kalian melamar, teman-teman. Misalnya kalau kalian melamar di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi dokumen kalian tuh nggak dinilai hanya oleh pihak pusat, teman-teman, tetapi pertama kali ya, verifikasi pertama itu masuk ke instansi tempat kalian lamar. Oh, kalian melamar di rumah sakit A misalnya. Berarti bagian kepegawaian rumah sakit A itu melaksanakan verifikasi terlebih dahulu. Sehingga kalau misalnya dari pengalaman tahun lalu nih, bagian kepegawaian itu akan melihat juga yang mana sih yang paling lama bekerja di instansi. Nah, walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar ya, setidaknya meloloskan kalian ke persyaratan administrasi, teman-teman. Jadi tugas kalian sekarang yang berjuang di tes CAT-nya. Kak, RS yang di bawah naungan Kemenkes diklatnya pasti sudah sertifikasi nasional ya? Sudah, teman-teman, karena itu wajib ya. Kalau misalnya di bawah Kemenkes. Nanti ini kan ada, oh ya, ini kayaknya kenapa lama ya teman-teman dibukanya untuk PNS dan P3K di tahun ini, karena Kementerian Kesehatan kan punya 4 RS baru ya. Jadi kalau nggak salah itu ada di Surabaya, di ibu kota baru kita di Kalimantan, di Makassar, sama lagi satunya aku lupa teman-teman, maaf. Jadi rumah sakit ini mulai tahun ini merekrut pegawai baru, teman-teman.
banyak sekali. Jadi kalau misalnya aku ikut di tahun ini, aku pasti lamar nih yang di Kemenkes, mungkin di Surabaya yang dekat-dekat. Karena apalagi ibu kota baru itu membutuhkan banyak tenaga kesehatan, teman-teman. Walaupun banyak yang bilang, nanti banyaknya dokter sama perawat. Sebenarnya sama aja, teman-teman. Tenaga administrasi kayak adminkes pun itu nggak kalah penting dengan tenaga pelayanan. Gitu. Kalau nggak ada yang ngurusin bagaimana izin rumah sakitnya, bagaimana akreditasinya, bahkan di Kemenkes kan baru berdiri nih. Pasti ya yang baru ada ya izin mendirikan rumah sakit sama izin operasional, belum ada akreditasi. Sehingga sangat dibutuhkan sekali tenaga yang artinya bisa mengurusi hal tersebut. Gitu. Makanya kemarin Pak Menteri kita melalui sosial medianya tuh selalu bikin promosi ya, ayo daftar dong, daftar satu RS kita rekrut 5.000 sampai 8.000 tenaga kesehatan, bayangkan teman-teman 5.000 sampai 8.000 tenaga kesehatan dikali 4 loh, ada 4 rumah sakit, belum lagi rumah sakit yang lain di bawah naungan Kemenkes yang sudah beroperasi sebelumnya. Jadi tahun ini benar-benar kuota formasi PNS, misalnya ASN paling tinggi teman-teman di antara tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Kalau ditanya apakah sudah otomatis nih RS yang 4 ini diklatnya terakreditasi, belum ya teman-teman. Rumah sakitnya aja belum tentu terakreditasi karena kan baru berdiri. Jadi akan berproses, namun pasti akan berjalan beriringan karena wajib ya. Karena biasanya rumah sakit seperti kalau di provinsiku, Rumah Sakit Sanglah, itu dia sering sekali ya mengadakan pelatihan. Nanti dokter-dokter dari daerah timur gitu misalnya, atau kita yang di Bali itu sendiri, itu ikut pelatihannya di rumah sakit ini. Oke, mungkin ada lagi teman-teman, biar nggak terlalu larut juga, kita bisa mulai kuisnya. Jangan khawatir kalau misalnya kalian masih merasa bingung gitu ya, atau nggak merasa, aduh nih banyak banget materinya, rasanya otakku penuh gitu ya. Sama teman-teman ya, aku dulu juga kayak gitu. Makanya sebisa mungkin aku menyampaikan materi yang sekiranya sesuai dengan FR, sehingga nanti kalian mematiklah kalian untuk lebih belajar lebih giat lagi lah untuk buka materinya. Pokoknya kalau bisa modul yang udah tim aku kasih itu ke kalian, minimal itu harus kalian print ya. Sehingga bisa kalian baca-baca gitu, bisa sedikit kasih catatan-catatan mana saja yang harus diingat kayak gitu. Itu modul udah lama sebenarnya, tapi sampai aku tahun 2022 kemarin masih menjadi pedoman aku belajar, teman-teman. Maksudnya si Kemenkes juga masih terpakai itu. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau buat teman-teman, tadi pagi sih ada yang chat juga, rekan kalian di grup. Ada yang bertanya kayak, kalau modulnya itu, ya ringkasan dari modul itu ada di bukunya. Jadi sebenarnya sama, cuman udah diringkas aja. Lebih lengkapnya di modul kalau misalnya mau belajar lebih detail lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk sesi hari ini. Mohon maaf kalau misalnya kadang aku juga ngomongnya berjibet gitu ya teman-teman. Saking excitednya ngomongnya juga kecepatan gitu ya. Atau enggak mungkin ada salah kata atau gimana yang kurang nyaman. Mohon maaf, mudah-mudahan sesi pada malam hari ini bermanfaat dan juga terus bisa membuat kalian semangat untuk mempersiapkan diri hingga tes tiba nanti. Dan mudah-mudahan ya teman-teman sama-sama berdoa, mudah-mudahan bulan Juni ini benar-benar udah dibuka untuk pendaftaran administrasinya. Jadi sambil-sambil kalian belajar juga cicil ya teman-teman persiapan dokumennya. Jadi mulai sekarang kalian udah bisa cicil misalnya nyiapin scanan ijazah, scanan KTP misalnya, terutama untuk teman-teman yang mungkin ya berasal dari daerah yang jauh dari kota ya. Jadi kalau bisa scan jangan pakai HP teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman tahun lalu yang gugur gara-gara pakai materai palsu, pakai apa scannya tuh masih ada logo scanner gitu. Jangan ya teman-teman, kalau bisa itu scan secara apa ya, yang pakai mesin printer gitulah. Kakak lihat modul kakak di mana? Ada di folder kelas ya teman-teman. Wah ternyata
mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum ini. Kalau gitu, kalau buat teman-teman yang belum dapat modulnya, kalian coba cek email ya, karena kami udah share lewat email. Kalaupun belum dapat dan belum terlihat gitu ya, kalian bisa chat kakak admin ya, bisa chat ke Kak Haikal untuk dikirimkan kembali. Karena kita mengirimkan seluruh bahannya lewat email ya, siapa tahu masuk spam ya, kalian coba cek. Kalau belum ketemu, bisa minta lagi ya, jangan khawatir. Kita akan kirimkan. Oh ya, besok, ini sedikit ya, maaf menyita waktu kalian. Besok kita nggak ada kelas Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tuh khusus tryout, dan memang karena kesibukan teman-teman dan punya acara masing-masing, kalian bisa tryout sendiri. Ada 15 loh teman-teman, 15 paket soal. Tahun lalu kita cuma kasih 5 paket teman-teman, tapi tahun ini kita kasih 15 paket soal buat kalian. Mudah-mudahan makin banyak lagi bekalnya untuk persiapan tes di tahun ini. Jadi bisa dikerjakan berulang-ulang, bisa juga kalian kerjakan dengan waktu sendiri ya. Jadi belum terlalu canggih dalam bentuk CAT, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa provide lebih baik lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh ya, terkait minggu depan teman-teman ya, mohon maaf sekali. Jadi aku sama direktur rumah sakitku kebetulan dan juga jajaran manajemen itu ada tugas dinas luar teman-teman ya. Jadi aku harus tugas ke Jakarta dan juga Bandung, sehingga nanti akan ada reschedule kelas. Jadi hari Rabu dan Kamis minggu depan itu aku nggak bisa ngisi kelas teman-teman. Mohon maaf sekali ya, ini sangat mendadak soalnya. Jadi hari Senin kelas seperti biasa, hari Selasa juga kuis seperti biasa, tetapi setelahnya ya Rebo dan juga Kamis, Rebo dan juga Jumat, maaf teman-teman, Kamis tetap kuis ya. Nanti Kak Haikal akan menginfokan jadwalnya ulang ya, mohon dibantu Kak Admin. Jadi nanti karena aku ada dinas luar, jadwalnya akan digeser di awal Juli. Nanti kelas kita akan sampai awal Juli, teman. Tapi kalau misalnya hari Kamis itu kan kita emang nggak ada live sesi, kuis tetap berlangsung ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di grup yang bertugas untuk menyusun kuis, bayangkan teman-teman menyusunnya cuma seminggu sekali loh. Jadi usahakan tetap semangat ya. Anggap aja kalian menyusun kuisnya untuk diri sendiri, dan kalian dengan hanya menyusun 1 hari saja bertugas, itu bisa dapat kuis dalam 1 minggu full. Oke, mungkin segitu dulu. Ada yang nanya lagi kira-kira sebelum kita akhiri kelasnya dan kita mulai kuisnya? Oke, kayaknya nggak ada nih. Kayaknya udah jelas semua ya, mudah-mudahan. Kalaupun nggak jelas, masih mencerna gitu ya, bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Bisa juga lewat email, bisa lewat admin. Ada juga yang kemarin sempat chat aku lewat WA juga, kayak gitu. Kalau soal itu setiap kelompok tiap hari ya buatnya. Enggak tiap hari. Sesuai dengan kelompoknya. Nah, setiap kelompok itu kan ada kelompok 1 sampai 5, Kak. Nah, dari 1 sampai 5 itu punya topiknya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya bagiannya itu emang topiknya Kakak, grup Kakak, ya Kakak harus susun gitu. Hanya 1 hari dalam 1 minggu. Ya, Kak Diannya nanti bisa Kakak cek lagi. Jadwal dan pembagian kelompok itu semuanya udah ada di folder teman-teman. Jadi buka satu-satu di foldernya semua ya, biar nggak ketinggalan info. Oke, mungkin segitu dulu waktu aku kembalikan ke Kak Haikal. Terima kasih semuanya. Kita lanjut kuis ya, nanti Kak Haikal akan share kuisnya ke kalian. Terima kasih kasih semuanya. banyak Selamat malam. Kak Widya atas materinya malam ini. Kembali mengulangi, ini sudah saya edit di file jadwal. Jika teman-teman bisa cek sendiri di device masing-masing, minggu depan sudah ditandai libur tanggal 12 Juni dan 14 Juni dan dipindah ke tanggal 3 Juli dan 5 Juli. Jadi sesuai itu, dan 1 Juli itu penggantian untuk
libur Idul Adha tanggal 17 Juni. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5, Senin, Rabu, Jumat ada kelas live sesi, tapi hari Selasa dan Kamisnya tidak ada. Baik, agar menyingkat waktu, mungkin kelas live sesi pada malam ini diakhiri sampai sini saja. Silakan langsung ke Telegram untuk mengerjakan kuis bersama-sama. Apakah dari Kak Widya ada tambahan? Cukup. Thank you ya semuanya. Kita quiz ya habis ini. Terima kasih Ya, semuanya. sama-sama. Silakan leave dari meeting.